ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. The lovely students blessed by Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. We today still alive. Allah still gives us chance to do goodness, to be the servant of Allah much better, inshallah. And let me pray for you. May Allah bless all of you, and may Allah strengthen our iman until we leave the world with our parents and then go to the highest level of paradise, Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Let's open our lesson by saying Bismillah, Bismillah. How are you today? I'm Nabila? fine. Alhamdulillah. Nabila, Abidah, Aini, Anasma, Ara, Atikah, Berlian, ya Berlian, Harisah, Eka, Gifar, Imron, Lestari, Muhammad Sapri, Najwa, Nurul, Okti, Sofi, Siti Saida, Utami. Okay, are you ready? Ready, Ready, inshallah. Ready, Ustaz. Ready. Inshallah. Okay, alhamdulillah. Please listen carefully. We will listen to the next presentation, inshallah, that will be presented by the sixth group, inshallah. And I believe for the speakers of the sixth group are ready. Please, for the speakers. Barakallahu fiik. Oke, Bismillah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi khaliqil wujudi minal adam. Wa ja'ilin nuri minal zulam. Wa mukhrijus sabri minal alam. Fa mulqit tawbati ala nadam. Fa nashkuruhu ala al-masaibi kama nashkuruhu ala al-ni'am. Wa nusalli ala rasulihil akram. ذي الشرف الأشم والنور الأتم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام
حين يرفع قواعد بيت الله المحرم وصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم. Good afternoon, everyone. How are you all doing? I hope you are all in good health and under God's protection. This afternoon, our Group 6, Atikah Rohmah Adzakiyah, Lestari Pujiastuti, Fadia Ditafa, Nurain Wilson, would like to share some knowledge with you. We hope you can understand and find it beneficial. First, let's talk about the use of A and N in English. The letter A versus N. The letter A or A is used before words that start with consonants such as B, C, D, F, G, and so on. Examples: a boy, a bad day, a cat. Jadi, pada slide yang pertama ini, kita akan mempelajari tentang penggunaan ini ya, kalau di bahasa Inggris itu huruf A ini dan huruf N gitu ya. Dan N. Jadi contohnya kalau itu a boy, a bad day. Jadi penggunaan huruf A, yang A ini, digunakan di depan kata yang dimulai dengan huruf konsonan. Huruf konsonan itu apa aja? Huruf konsonan itu B, C, D, E, F, G, dan seterusnya ya. Huruf kata apapun yang dia diawali dengan konsonan, maka dia menggunakan huruf yang depannya itu A. Contohnya ini tadi, a boy, a bad day, a cat, gitu ya. Kemudian kalau yang N itu the letter N is used before words that start with vowels such as A, E, I, and O. Jadi penggunaan yang N ini itu digunakan di depan kata yang dimulai dengan huruf vokal. Kalau tadi kan E itu dia digunakan di kata yang dia berawal dengan huruf konsonan, ya kan? Kalau yang N ini dia digunakan di depan kata yang dimulai dengan huruf vokal, yaitu A, E, I, dan O. Contohnya, examples, an apartment, an environment, an elephant. Jadi contohnya itu an apartment. Jadi huruf pertamanya ini setelah N itu kan A ya, huruf vokal. Kemudian an environment. Setelah N juga huruf vokal, yaitu huruf A. Kayak gitu. Jadi perbedaannya kalau yang A itu dia kata pertamanya itu berawalan dengan huruf yang konsonan. Kalau yang N, kata selanjutnya itu berawalan dengan huruf vokal gitu. Next, let's discuss countable and uncountable nouns atau non-count nouns. Nah, selanjutnya itu pembahasannya adalah tentang countable, yaitu adalah kata benda yang bisa dihitung, and non-count nouns atau uncountable nouns itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Yang pertama, count noun atau ciri-ciri benda yang bisa dihitung itu can be counted with numbers. Examples, 1 chair, 2 chairs, 10 chairs. 2 can be preceded by a or an in the singular form. Example, a chair. 3 has a plural form that ends with s. Example, chairs. Nah, jadi
apa namanya, ciri-ciri kata benda yang countable atau benda yang bisa dihitung itu adalah benda tersebut bisa dihitung menggunakan angka. Contohnya, satu kursi, one chair, two chairs, dua kursi, 10 chairs, 10 kursi, gitu ya. Jadi dia bisa dihitung dengan angka. Itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, didahului dengan huruf A kayak gini atau an kayak gini pada bentuk tunggal. Jadi ciri yang kedua itu adalah didahului dengan, jadi di depan kata tersebut itu ada huruf H atau an kayak gini. Itu tandanya benda tersebut countable. Jadi bisa dihitung, bisa dihitung gitu ya. Terus yang ketiga, has a plural form that ends with S. Memiliki bentuk jamak yang berakhiran S. Kayak gitu. Jadi kalau contohnya di sini chairs. Jadi ada berakhiran S kayak gini. Nah, itu dia tanda benda yang bisa dihitung. Selanjutnya yang B. Uncountable nouns atau non-count noun. Ciri yang pertama itu cannot be counted with numbers. Examples, rice, love, sugar, two are not directly preceded by a or an. Three do not have a plural form that ends with S. Jadi kemudian ciri yang B, benda yang tidak bisa dihitung itu, yang pertama, tidak bisa dihitung menggunakan angka. Contohnya ini ya, beras. Beras itu kan banyak ya, dia tidak mungkin bisa dihitung dengan angka kayak gitu. Kemudian love, cinta. Cinta juga tidak bisa ditakar ya menggunakan angka. Gula juga tidak bisa ditakar menggunakan angka. Tepung juga contohnya ya. Kemudian ciri yang kedua itu tidak didahului dengan huruf A di depannya atau an kayak gini. Jadi kebalikannya gitu. Terus ciri yang ketiga, tidak memiliki bentuk jamak akhir yang berakhiran huruf S gitu. Itu jadi ciri-cirinya berlawanan aja gitu sama yang countable. Oke, next. Non-count nouns atau sebutannya uncountable nouns ya. Uncountable nouns often refer to a group of things that are made up of many individual parts or a category that consists of various types. Examples, furniture, jewelry, fruit. Nah, selanjutnya ini adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Biasanya merujuk pada sekelompok benda yang tersusun dari banyak bagian tersendiri, yaitu suatu kategori yang dia itu tersusun dari berbagai jenis. Contohnya di sini tuh furniture, furnitur ya, perabotan. Perabotan itu kan dia termasuk benda yang tidak bisa dihitung dengan angka. Kemudian buah, kemudian perhiasan. Itu adalah termasuk benda yang tidak bisa dihitung, benda yang tidak bisa dihitung gitu. Selanjutnya, more non-count nouns atau many uncountable nouns are contohnya liquids, coffee, milk, oil. B. Things that occur in weather, rain, snow. C. Abstractions, beauty, courage, experience. Nah, selanjutnya itu adalah tentang ini juga masih apa namanya? Banyak ya, banyak kata benda yang tidak bisa dihitung. Liquids, contohnya yang dari cairan. Contohnya itu kopi, susu, minyak, itu termasuk tidak bisa dihitung. Kemudian hal-hal yang terjadi di alam, contohnya itu adalah cuaca, kemudian hujan, salju, itu juga tidak bisa dihitung. Kemudian yang abstrak ya, contohnya itu adalah kecantikan,
keberanian, pengalaman, itu juga tidak bisa dihitung. Next. Okay, let's talk about the use of several, a lot of, many, much, a few, and a little. Several. Several is used to describe more than two things, but not too many. Several is used only with countable nouns. Example, I have several assignments to complete this week. A lot of used for both countable and uncountable nouns. Example, she has a lot of friends. Many. Many is used with countable nouns. Example, how many books do you have? Much. Much is used with non-countable nouns. Example, how much do you drink every day? A few. A few is used with countable nouns. Example, I have a few friends coming for dinner. A little is used with non-countable nouns. Example, can you add a little sugar to my coffee? Jadi ini adalah tentang penggunaan kata several, kemudian a lot of, many, much, a few, dan a little. Jadi penggunaan kata-kata ini ya. Kalau several itu dia digunakan untuk menggambarkan lebih dari dua benda, tetapi kurang dari many ya. Nah, kemudian several juga itu digunakan hanya untuk countable nouns, benda yang dapat dihitung. Contohnya itu tadi, I have several assignments to complete this week. Contohnya itu adalah saya memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan minggu ini. Kemudian kalau a lot of itu digunakan untuk hal-hal yang untuk benda yang bisa dihitung maupun yang sulit dihitung. Contohnya ini tadi, she has a lot of friends. Dia memiliki banyak teman. Gitu. Kemudian kalau many itu digunakan untuk menunjukkan jumlah yang banyak dari kata benda yang dapat dihitung. Dia digunakan untuk countable nouns ya. Contohnya itu tadi, how many books do you have? Kamu memiliki berapa banyak buku, kayak gitu. Kalau much digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya itu tadi, how much water do you drink? How much do you drink every day? Berapa banyak kamu minum dalam setiap hari gitu ya. Kalau a few digunakan untuk benda yang dapat dihitung juga. Contohnya tadi, saya memiliki beberapa teman yang datang untuk makan malam, kayak gitu. Kemudian yang terakhir, a little itu digunakan untuk menyatakan sejumlah kecil atau sedikit untuk benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, bisakah kamu menambahkan sedikit gula ke kopi saya? Gitu. Jadi ini penggunaan several, a lot of, many, much, a few, and a little itu ya, ada yang bisa digunakan hanya untuk benda yang dapat dihitung, ada yang bisa untuk benda yang dapat dihitung dan tidak, ada yang hanya untuk benda yang tidak dapat dihitung. Itu. Next, Uhti Lestari. Yes. Selanjutnya, nouns that can be count or non-count. Quite a few nouns can be used as either count or non-count nouns. Jadi ada banyak kata benda yang dapat digunakan sebagai kata benda yang dapat dihitung dan bisa juga digunakan sebagai kata benda yang tidak terhitung. Examples of both count and non-count usage for some common nouns follow. Nah, berikut ini ya beberapa contoh penggunaan kata benda ya, yang bisa digunakan sebagai kata benda terhitung dan juga bisa digunakan sebagai kata benda yang tidak terhitung. Use as a non-count noun. For example, Windows
are made of glass. And used as a count noun, I drank a glass of water. Jadi dalam contoh pertama, windows are made of glass, yang artinya jendela terbuat dari kaca. Ya. Glass dalam kalimat ini dia berfungsi sebagai kata benda yang tidak terhitung. Adapun dalam contoh kedua, I drank a glass of water, saya minum segelas air. Maka gelas dalam kalimat ini dia termasuk dalam count noun, ya, kata benda yang bisa dihitung. Oke, next. Using units of measure with non-count nouns. To mention a specific quantity of a non-count noun, speakers use units of measure such as 2 cups of or 1 piece of. A unit of measure usually describes the containers, for example, a cup of the container, for example, a cup of, a bowl of. The amount, for example, a pound of, a quart of, or the shape, for example, a bar or short, a sheet of paper. Jadi untuk menyebutkan jumlah tertentu dari kata benda tidak terhitung, ya, kan kita tidak bisa menggunakan angka, ya, satu kaca misalnya, itu tidak bisa, ya. Maka kita menggunakan satuan ukuran, ya, seperti 2 cups, ya, 2 cangkir, 1 piece, sepotong, ya, atau satuan-satuan ukuran yang biasanya mendeskripsikan wadah, ya, seperti a cup of, ya, secangkir, a bowl of, semangkok, atau jumlah tertentu, a pound of, ya, 1 pound, atau bentuk tertentu, ya, a bar of soaps, sebatang sabun, a sheet of paper, selembar kertas, ya, seperti itu contohnya. Next. Nah, selanjutnya, guidelines for ethical usage. Jadi ini tentang pedoman penggunaan artikel. A speaker use a with a singular count noun when she or he is making a generalization. Jadi seorang pembicara itu bisa menggunakan artikel a, ya, untuk kata tunggal dari kata benda yang bisa dihitung, ya. Itu jika dia dimaksudkan untuk menggeneralisasi, ya. Jadi dipakai benda secara umum, bukan untuk menunjuk benda secara spesifik. Di dalam contohnya, ya, misalnya dalam kata a dog makes a good pet, yang artinya anjing merupakan hewan peliharaan yang baik. A dog di sini adalah anjing secara umum, ya. Bisa anjing tetangga atau anjing siapa saja. Oke, selanjutnya using the. Apa lu masih yang slide yang tadi? Masih slide yang tadi belum selesai. Iya, ini bawahnya, ya. Using the is used in front of. Jadi artikel the, pertama tadi artikel a, ya. Adapun artikel the itu digunakan di depan singular count noun, kata benda yang bisa dihitung yang berbentuk tunggal, seperti the dog. Atau plural count nouns, kata benda terhitung yang berbentuk plural atau jamak.
Ya, for example, the dogs. Or non-count nouns. Ya. Dan bisa digunakan juga dengan kata benda yang tidak terhitung. Contohnya the fruit. Nah, perbedaannya ya. Next, sedikit ya menjelaskan yang tadi. Jadi perbedaannya, kalau artikel a itu khusus untuk bentuk tunggal ya, dan hanya digunakan untuk kata benda yang terhitung, tidak untuk kata benda tidak terhitung. Ataupun untuk kata benda terhitung yang bentuknya jamak itu bisa menggunakan kata some. Nah, untuk kata benda yang tidak terhitung, ya tadi menggunakan kata depannya the ya, bukan a. Okay, now using the or without article with name. First, the is not used with title name. Jadi artikel the itu tidak digunakan di depan nama gelar. For example, we met the Mr. Wang. Ya, ini contoh yang salah ya. Seharusnya tanpa the. Jadi langsung diucapkan we met Mr. Wang. The is not used with the names of continents. The juga tidak digunakan di depan nama benua. Contoh yang salah, he lives in the Europe. Jadi tidak pakai the, harusnya langsung disebutkan he lives in Europe. Selanjutnya, the is not used with the names of most countries. Jadi the juga tidak digunakan di depan nama sebagian besar negara. Ya. Contoh yang salah, he lives in the France. Jadi ini yang benar tidak memakai awal the. Langsung he lives in France. The is used in the names of only a few countries, as in the example. Jadi the itu bisa digunakan dalam sedikit nama-nama negara ya. Sebagai contohnya the United States, the Netherlands, the United Arab Emirates. Selanjutnya, the is not used with the names of cities. The juga tidak digunakan di depan nama kota. Contoh yang salah, he lives in the Paris. Jadi yang benar langsung disebut he lives in Paris. Oke, selanjutnya, the is used with the names of rivers, oceans, and seas. Jadi the digunakan di depan nama sungai atau samudra atau laut. Ya. Contohnya, the Yellow Sea is in Asia. Laut Kuning ada di Asia. Tapi the is not used with the names of lakes. The tidak digunakan di depan nama danau. Contoh yang salah, Chicago is on the Lake Michigan. Yang benar, karena Michigan adalah lake nama danau tanpa awalan the ya. Jadi langsung Chicago is on Lake Michigan. Selanjutnya, the is used with the names of mountain ranges. Okay. The is not used with the is used with the names of mountain ranges. Jadi the digunakan di depan nama pegunungan. Contohnya, the Andes are in South America. Pegunungan Andes ada di Amerika Selatan.
The is not used with the names of individual mountains. Tapi kata the tidak digunakan di depan gunung tunggal. Contoh yang salah, the Mount Fuji is in Japan. Gunung Fuji ada di Jepang. Nah, yang benar ya tanpa awalan the. Mount Fuji is in Japan. Okay, next Ukti Aini Wison. Naam. Capitalization. 1. The first word of a sentence. 2. The names of people. 3. Title used with the names of people. 4. Months, day, holidays. 5. The names of places, city, states, province, continent. 6. The names of courses. 7. The titles of books, articles, movies. 8. The names of languages and nationalities. 9. The names of religions. 10. The pronoun I. Kapitalisasi adalah penulisan kata dengan huruf pertamanya berhuruf besar dan huruf yang lainnya berhuruf kecil. Kapitalisasi yang pertama yaitu kata pertama dalam sebuah kalimat. Yang kedua, nama-nama orang. Yang ketiga, gelar yang digunakan dengan nama orang. Yang keempat, bulan hari atau hari libur. Yang kelima, nama-nama tempat, kota, negara, provinsi, atau benua. 6. Nama mata kuliah. 7. Judul buku, artikel. 8. Nama bahasa dan kebangsaan. 9. Nama-nama agama. 10. Kata ganti aku. Next. Afwan, next, Ufti. Sepertinya jaringannya kurang bagus. Sorry. Next, adjective clauses. Adjective. An adjective modifies a noun. An adjective describes or gives information about the noun. It usually comes in front of a noun. Kata yang berfungsi sebagai penjelas hanya satu kata, yaitu can. Maka ini disebut dengan adjektif atau kata sifat. Adjective clause. Adjective clause modifies a noun. An adjective clause describes or gives information about a noun. It follows a noun. Example 2, the man who lives to me is friendly. Pada contoh kedua, yang berfungsi sebagai penjelas
adalah kalimat yang sudah memiliki struktur subjek dan kata kerja atau predikat. Inilah yang disebut dengan klausa. Karena klausa berfungsi sebagai penjelas atau mendeskripsikan, maka disebut adjective clause atau klausa kata sifat. Adjective clause dibuat dari susunan dua klausa. Yang pertama klausa utama dan klausa penjelas. Contoh, the man is friendly, yaitu klausa utama. Next, how to make an adjective clause. One, Excuse using me, who. Wisan. Hello. Uh, yes, 10 sir. minutes left, okay? 10 menit lagi ya. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Halo? Wisan? 10 menit lagi ya. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Afan layarnya Ukhti Atika. How to make an adjective clause. 1. Using who and whom in adjective clauses. Example 3. A. This man is friendly. B. He, subject, lives verb, near to me, who lives next to me. C. The man who lives next to me is friendly. To make an adjective clause, change he to who is a subject pronoun. In C, an adjective clause immediately follows the noun it modifies. He lives next to me. He di sini mengacu pada kata the man. Maka kata he diubah dengan salah satu adjektif yang sesuai. Misalnya, who menjadi who lives next to me. Klausa who lives next to me disebut dengan adjective clause. Kemudian klausa ini diletakkan langsung setelah noun atau kata benda yang hendak dijelaskan. Maka kalimat akhirnya, the man who lives next to me is friendly. Untuk membuat klausa kata sifat, ubah dia menjadi siapa. Siapa kata ganti subjek. Dalam C, klausa kata sifat langsung mengikuti kata benda yang dimodifikasinya. Next. Afwan, next, Ukhti Atika.
Ukti Atika. Next. Oh iya, sebentar kok. Ya, ini slide-nya kok nggak bisa ya? Sudah bisa, Ukti? Sudah belum? Oh, Oke, halo. Assalamualaikum. Naam, Ustaz. Halo. Aini, ini sudah hampir maghrib, jadi ini ya, diakhiri saja, diakhiri saja untuk presentasinya. Kemudian dilanjut ke sesi tanya jawab ya. Adapun untuk materi yang belum sempat dipresentasikan, nanti untuk teman-teman bisa nanti mempelajari sendiri ya, dipelajari sendiri. Kemudian kalau ada yang belum tahu, belum paham, nanti bisa didiskusikan di grup seperti itu ya. Nah, sekarang bisa diakhiri saja ya, Wisen. Diakhiri terus diganti dengan sesi tanya jawab ya. Betul, betul. enough for us. I'm sorry for all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan ya, please continue to question and answer section ya. Silahkan yang ada pertanyaan.
Sorry, sis. Ya, tafadhol. Nabila, Abidah. Yang lainnya Askia, Ahya, Anasma, Berlian, Harisa, Didi, Eka, Fajar, Kifar, Imron, Sapri, Najwa, Nurul, Okti, Sofi, Siti, Saidah, Utami. Silakan jika ada pertanyaan. Uh, Sorry, sis. Can you repeat the explanation about using several? Yes, sis. Yang using several. Several used to describe more than two things but not many, and several is used only with countable nouns. Jadi untuk several itu dia digunakan untuk menggambarkan lebih dari dua benda tapi kurang dari many. Jadi dia nggak terlalu banyak. Dan several juga digunakan untuk benda yang dapat dihitung gitu. Contohnya ya tadi tuh, I have several assignment to complete this week. Saya memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan minggu ini. Gitu. Oh, yes. Thank you. Oke, next. Satu lagi saja ya, satu pertanyaan lagi jika ada. Oke, sudah sepertinya ya. Thank you so much for the great presentation for all the speakers. Ya, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ya, bisa di close ya. Oke, semuanya coba ucapkan ini ya. Artikan kata-kata ini. Buah apa buah? Fruit. Eh? Fruit apa fruit? Fruit. Fruit. Ya, fruit ya. Oke, fruit. Ya, fruit. Fruit. Kalau tinggal apa tinggal? Tinggal. Tinggal. Leaves atau lives? Live. Yang betul leaves atau lives? Tinggal ya, yang artinya tinggal. Leaves atau lives? Oke, lives ya. Lives. I live in Jogja misalnya ya. I live in Jakarta ya. Oke. Berikutnya describes atau describes. Describe. Gimana, Seth? Describe. Describes ya. Afwan ya. Untuk ini ya, untuk kata kerja yang berakhiran s ya, atau yang es ya, harus dicermati kapan es-nya harus dibaca atau tidak ya. Describe berhenti dulu terus langsung masuk ke s ya. Describes ya. Oke. Okay, thank you so much for your attention. May Allah always bless you and strengthen our iman until we leave the world, until Jannatul Firdaus. Yes, siap-siap sholat ya, jangan sampai telat ya.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Selesai.